Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulmat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang menerang atau keimanan. Dan orang-orang kafir, pelindung mereka itu adalah Taghut, yang mengeluarkan mereka atau membawa mereka dari terang menerang menuju kegelapan. Mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 257. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita membaca atau mendengar ada kalimat yang sering disampaikan oleh para mubalik ataupun asatir secara lisan maupun tertulis, yang terdapat baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah, yaitu nurun. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nurun ini artinya cahaya. Kalau kemudian kita contohkan dalam keseharian, tidak mungkin kita bisa hidup kalau tidak ada cahaya.
termasuk berjalan pun tidak akan mungkin bisa kalau tidak ada cahaya. Sebegitu pentingnya cahaya. Cahaya yang dimaksud tersebut bukan hanya sebatas cahaya yang menerangi kehidupan seperti cahaya yang kita rasakan hari ini, tapi juga bermakna cahaya yang mampu membimbing seseorang agar berada di jalan yang baik, agar berada di jalan yang benar, agar berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu makna cahaya yang lebih luas. Maka Bapak Ibu, yang akan kita bahas malam ini adalah amalan-amalan apa yang bisa mendatangkan cahaya tersebut, sehingga kemudian selamat hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini akan kita bahas. Apa saja amalan yang bisa mendatangkan nur itu. Yang pertama, kalau di surat An-Nur ayat 35, itu Allah mensifati dirinya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Jadi Allah mensifati dirinya cahaya. Ya. Salah satu penjelasan ulama bisa kita baca di surat Al-Baqarah. Jadi ayat dijelaskan dengan ayat. Ayat 257 yang kita baca di awal tadi. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan cahaya Allah itu? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Jadi menurut ulama, kalau ingin kita mendapatkan cahaya Allah itu, maka jadikanlah Allah hanya satu-satunya pelindung kita dalam hidup ini. Kalau kita menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, maka yakinlah bukan cahaya yang akan kita dapatkan, tapi kegelapan, baik di dunia maupun di akhirat. Gelap itu bukan berarti tidak ada cahaya, Pak. Gelap hati. Nyo hatiku kalau lah kalabu, ya, jalan pada lurus. Jadi gelap yang dimaksud bukan gelap karena tidak ada cahaya, Pak. Cahaya terang. Cuman ketika seseorang menjadikan selain Allah sebagai pelindung dalam hidupnya, maka gelaplah jalan. Maka ada istilah dalam hadis Nabi itu kan hamba dinar, ada hamba dirham, ada hamba pakaian. Pakaian ini kan hamba kekuasaan. Sebab ada orang yang melindungkan dirinya itu kepada selain Allah. Ya kan ada hamba Allah, ada hamba tagut. Kalau bahasa Nabi Isa abdan dinar, celakalah hamba dinar. Berarti jelas bahwa dia menghambakan dirinya kepada dinar, menghambakan dirinya kepada dirham. Maka jalanku kalam, dek kalam tadi mah hendak nampak dan haram jo halal. Sebablah kalam. Kalau laitaran hati itu tahu, aku halal kok, aku halal. Kalau laitaran hati itu. Tapi kalau hati kalam, Pak, sataran itu lampu tuan, hendak tahu dia mana halal mana enggak.
Karena berbicara nur ini sekali lagi bukan terang seperti yang kita rasakan hari itu, terangnya hati. Makanya ulang kalau lah jadi budaknya pitih, iya Pak. Kalau lah jadi budaknya harta itu kalam saja. Ya, artinya dia bisa saja berbuat sesuatu yang ya kalau kita melihat itu, wah kok muka John itu. Ya. Karena tadi yang mengendalikannya itu adalah taubat tadi. Ya, makanya tidak jarang kan untuk mendapatkan harta bisa mencelakai orang atau membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Nah, itu nang kecil orang-orang sesuatu jualan kalam dia, tak nampak. Nah, itu nang kalam itu, sehingga tak nampak lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Orang kalau lagi berbudak harta, Pak, dun sana sangat tentunya. Kakak beradik sama, tak jalan ini. Inilah kalam negara ini. Inilah kalam ini. Adik sudah tak tentu. Kenapa seperti itu? Karena yang mengendalikannya itu bukan lagi cahaya Allah, tapi taubat. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau hidupnya sudah dikendalikan harta, hidupnya sudah dikendalikan kekuasaan, pangkat dan jabatan, yakin hidupnya tidak akan gelap. Gelap dalam pengertian zulumat. Karena kalau dia sudah berbuat zalim, kezaliman itu tidak saja menggelapkan hidupnya di dunia, tapi juga menggelapkan kehidupannya nanti di akhirat. Karena kezaliman kan begitu. Karena kalau sudah berbuat zalim, gelapnya bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka salah satu cara agar mendapatkan cahaya ilahiyah itu, berusahalah untuk menjadikan Allah sebagai pelindung kita, sehingga kita tidak diperbudak. Kalau diperbudak harta, diperbudak kekuasaan, maka yakinlah Pak, cahaya itu tidak akan kita dapatkan. Ya, kalau berbicara kebijakan, apapun kebijakan yang diridhoi oleh Allah, maka ujungnya akan mendatangkan cahaya Allah. Tapi kalau kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang justru dimurkai Allah, maka ujungnya pasti kegelapan, pasti kesengsaraan, kesedihan. Kalau kebijakan itu bukan kebijakan yang diridhoi Allah. Begitupun membuat aturan. Kalau aturan itu adalah aturan yang diridhoi Allah, maka akan datang cahaya. Mana cahaya itu kan meliputi langit dan bumi, rahmat, bahagia, senang, begitu. Ya, jadi hari ini kalau kekuasaan membuat aturan yang tidak sesuai dengan yang diridhoi Allah, ujungnya pasti kegelapan, bukan terang. Kalau seandainya ada kebijakan, kalau seandainya ada aturan yang kebijakan dan aturan tadi tidak diridhoi oleh Allah, kan boleh jadi Bapak Ibu, ada orang bikin aturan karena harta. Ada orang bikin kebijakan untuk mengamankan kekuasaannya, Pak. Boleh jadi ada itu. Ya kan? Nah, kalau seandainya itu yang dilakukan, berarti dia memperlindungkan dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada taubat. Kalau sudah memperlindungkan diri kepada taubat, yakinlah bukan terang menderang yang kita dapatkan, tapi kegelapan. Ini yang maksud tadi, cahaya tadi itu. Ya. Kalau Bapak Ibu memperlindungkan ke dukun, bukan kepada Allah, kalam itu Ibu dunia akhirat. Kalau keyakinan Ibu lebih kuat pula kepada dukun daripada kepada Allah, jangan main-main. Hari ini ada orang yang seperti itu, apalagi menjelang pemilu. Oh, kan itu contoh. Mana tahu kan itu. Ya, ya, sebegitu luar biasanya dia lebih yakin ya. Kalau pedagang kan ada juga lebih yakin dia kepada dukun daripada kepada Allah, Pak. Minta pelaris ke dukun. Antara pesulap merah, Pak, dengan
persatuan dukun Indonesia itu kan di situ. Ada di Singkek, kalau di Singkek orang kamu persatuan dukun Indonesia kan disingkat. Apa panjang salah. Kalau di Singkek orang kamu ya kan mengadu kemarin itu kan. Kumpulan para dukun mengadu dia. Gara-gara pesulap merah, job para dukun jadi kurang. Itu nyogalan di pesulap merah kawan-kawan. Tapi dukun kok sakti yang pelaris. Ya kan sakti yang main orang. Kok ada lo dukun sepi job? Kan lucu tuh. Dukun sepi job. Ini membantu orang supaya ramai kadai. Dan dukun seorang langan kadai. Itu dah dukun. Karena dukun ica-ica. Nah, itu yang dibongkar oleh pesulap merah. Nah, jadi dukun dibongkar di dukun. Itu yang terjadi hari ini. Kan dibongkar. Kalau ambo yang kamu bongkar, kamu datang turun. Kan dibongkar kayak gitu. Yang selama ini boleh jadi ada ibu-ibu yang begitu percaya Pak. Ada tuyul masuk ke dalam motor. Nah, itu tuh dong. Jadi cus apa? Ya Pak. Ada tim pemburu hantu. Wah, menggaris orang kain. Kiranya punya picu saja kamu. Ama aku jangan percaya ke dukun tuh. Kok percaya ke dukun? Kok ada macam-macam di rumah. Kok kuah rumah nak seru ke di rumah. Hangit betul. Aduh. Aku pun yang aja ya Pak. Tiba di rumah tu aja. Kok banyak rumah aja. Nah, di ujung tu nampak tu dia mau. Di kamar tu dua rumah. Ya. Itulah tambah banyak tu jadi gara-gara dukun. Iya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah-jamaah tahu. Boleh jadi ada orang-orang yang begitu. Yang memperlindungkan dirinya bukan kepada Allah. Memperlindungkan dirinya kepada tauhid. Tauhid ini kan pemahamannya segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari Allah itu adalah jalan tauhid. Maka yakinlah hidup tidak akan pernah mendapatkan cahaya Allah kalau kita memperlindungkan diri kepada selain Allah. Kalau kita memperlindungkan diri kepada Allah, insya Allah jalan ini akan terang. Walaupun barang yang hilang itu dapat sobat. Ya kan? Walaupun tak bersokok barangan hilang Pak, awak tenang. Karena cahaya Allah tetap didapatkan. Yang kita lakukan jalan yang tidak salah. Iku mengadu ke beliau Pak, sudahlah barang tak dapat, dosa gak ada Allah. Kan itu masalah. Api kini minta Allah, banyak-banyak dia. Barang tak bersokok, dosa gak ada. Api kini yang biasa nanti mau beliku. Hanya anak kan? Hanya contoh. Berapa gelapnya kehidupan seseorang kalau kemudian dia memperlindungkan dirinya kepada selain Allah. Tapi kalau kepada Allah, ya, kalaupun tidak bertemu kembali barang kita yang hilang, qadar Allah. Saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu waktu itu. Ada seseorang yang sepeda motornya hilang, Pak. Hilang sepeda motor. Kemudian 3 malam berturut-turut dalam tahajud beliau berdoa. Kalau sepeda motor itu masih ada hak saya, ya Allah kembalikan lagi sepeda motornya. Tapi kalau tidak, ya berarti bukan hak saya. Kira ya masuk pokok. Ya artinya kalau tidak ketemu ya qadar Allah. Berarti ketentuan Allah ada ujian di situ sepeda motor kita itu. Tidak perlu kemudian memperlindungkan diri kita kepada selain Allah. Kalau ketemu berarti memang Allah takdirkan kita bertemu kembali dengan harta kita yang hilang. Nah, itu yang pertama. Jadi ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah mensifati dirinya adalah cahaya langit dan bumi. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, makna cahaya itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati seseorang sehingga jalan hidupnya menjadi terang menerang menuju kepada kebaikan. Itu yang pertama dulu, berkaitan dengan An-Nur ya, yang ayat 35 tadi. Itu yang pertama tentang ini. Yang kedua nanti dibuka ada di surat An-Nisa ya, ayat 174 175 ya, surat An-Nisa 174 175. Ini juga berbicara tentang cahaya. Surat An-Nisa
surat An-Nisa ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di situ ada penjelasannya. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Burhan, itu kan bukti kebenaran. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Apa ini cahaya terang benderang? Yaitu Al-Quran. Al-Quran. Tetapi bagaimana agar kita mendapatkan cahaya yang terang benderang tadi? Itu harus ada usaha kita. Makanya ada adab terhadap Al-Quran. Mulai dari membaca, kemudian membaca terjemahan, kemudian mempelajari maksudnya, dan setelah itu mengamalkannya dalam keseharian kita. Baru dia bisa menjadi cahaya. Baru bisa menjadi cahaya. Jadi nuram mubina, cahaya yang terang benar. Berarti kan harus ada interaksi yang baik dengan Al-Quran. Ya. Pertanyaan, sebaik apakah interaksi kita dengan Al-Quran? Makanya saya pernah apresiasi Bapak Ibu, memang perlu sesuatu yang membuat kita menjadi terpaksa untuk baca Quran hari ini, Pak. Sebab kalau tidak ada bahasa memaksa, bisa-bisa Al-Quran tidak terbaca. Contoh apa? ODOJ, one day one juice. Ya. Ini contoh saja. Kalau one day one juice, dia harus nyetor, Pak, kepada ketua tim. Hari ini saya sudah membaca 1 juz, stop. Besok juga begitu, baca lagi 1 juz, lapor kepada ketua, sudah 1 juz. Jadi tiap hari, Pak, dia nyetor. Ya kalau tiba di anak-anak sekolah, ini kan adalah menyetor, Pak. Baca Quran, store Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Sampai nyeberang ke gaya, baca Quran. Besok ditanya ya, store Al-Quran. Jadi memang harus ada pemaksaan, Pak. Kalau indah, enggak kita baca-baca Quran, betul. Maka carilah kegiatan-kegiatan yang memang bisa memaksa kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kata bayang di waktu Bapak Ibu, kalau tidak ada dan memaksa, Pak, balang usaha Riko Pak Dado juga. Iya Bu ya. Kecuali mungkin yang udah alhamdulillah yang sudah terbiasa. Kalau enggak memang perlu. Itu kan salah satu contoh saja. Ada sebuah cara yang disebut one day one juice. Dia nyetor. Kalau nyetor kan ya kayak si ketua, Ibu hari ini Ibu belum nyetor ya. Oh iya ya, makanya paksa aja. Ya kalaupun tidak setiap hari, mungkin 2 kali seminggu gitu ya. Ya coba hidupkan majelis-majelis taklim, salah satunya ada kegiatan ini gitu. Baca Quran anggota nyetor. Bukan berarti ujub ya, bukan berarti membanggakan diri, bukan. Tetapi ini dalam rangka memaksa kita untuk membaca Al-Quran. Sebab sekali lagi, ketika tidak ada bahasa paksaan, sulit untuk bisa melalui hari ini dengan membaca Al-Quran. Itu terasur. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi terang menerang bagi kita, akan menjadi cahaya bagi kita? Membaca saja tidak. Nah, ya kalau misalkan naik lagi ya, membaca terjemahan, mempelajari maksud. Ibu kadang-kadang habis membaca berita Pak itu, Ustaz. Pak ada ya Pak tuh. Update tahu itu sih dibaca. Iya, habis energi memacu itu. Padahal nggak ibu baca mana lah ada orang yang kepenyelesaian mau. Nggak ikut kadang-kadang ada orang yang menjadi penyidik. Sibuk loh ya dari penyidik. Serahkan saja, sudah ada yang akan menyelesaikan masalah ini. Baca sekali 2 kali, Allah, tidak harus berterus gitu. Habis energi kita membaca ayat orang. Gimana Bu Ajar? Beritanya kapan dulu? Iya itu tadi masalahnya. Ini kan dipancing. Ya takutnya kita membuat kita menjadi lalai dari bacaan yang lebih baik daripada itu, yaitu Al-Quran.
Karena mungkin lebih suka kita membaca berita-berita tadi. Nah itu salah satu kerugian gitu. Sekali-sekali. Ini beda sekali cocok aja. Tapi kalau umpamanya kita sudah disibukkan, berarti kan tidak mendatangkan manfaat, atau bahkan boleh jadi kebaikan kita itu menjadi sia-sia. Walaupun dia seorang non-muslim ya, kan ada pembahasan itu. Bagaimana membicarakan keburukan orang yang agamanya tidak Islam. Kalau menurut Imam Al-Ghazali tetap haram. Karena ada unsur menyakiti. Kafir zimmi kalau disakiti hukumnya tetap haram. Tapi pendapat Imam Al-Ghazali, pendapat Ibnu Munzir, menyebut keburukan orang yang agamanya bukan sama dengan kita ya. Karena kan zikruka akhoka, maka hukumnya boleh. Ini pendapat Ibnu Munzir. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Cuma terlepas dari haram atau tidak haram, kenapa harus menyibukkan dalam hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi awak seketika aja? Apa manfaatnya membaca-baca itu terlalu sulit? Tidak ada manfaat. Apa manfaatnya? Tidak ada. Indah kalau berubah hukum dia gara-gara rajin membaca itu. Cuman memang setan ada di balik itu, sehingga setiap membahas ini terasa begitu menyenangkan. Karena ini berkaitan dengan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak mendatangkan manfaat. Itu saja sih. Bahkan sudah masuk ke dalam celaan. Sudah masuk ke celaan sekarang Pak. Itu kalau dalam pelajaran pesantren Ramadan namanya bullying. Ya kan, asalkan lewat Pak polisi mah Pak Sambo saya nyari. Lewat. Nah itu sudah bullying. Itu sudah masuk dalam penghinaan. Itu sudah penghinaan. Coba bayangkan ibu, ya ada lo anak dari Pak polisi yang marah subare ini sekolah gara-gara kawannya mengecek Pak. Pak Sambo apa lah? Nah ini salah satu contoh. Tolong berhati-hati karena ini bisa masuk dalam delik penghinaan, bullying. Ya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi kalau sudah luar biasa keburukan orang itu Pak dalam pemahaman kita bisa mencela orang itu. Karena salah satu penyebab orang mau menghina orang lain, penyebab orang mencela orang lain karena dia merasa lebih baik daripada orang yang dihinanya itu. Padahal belum tentu Pak. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi kepada Surat An-Nisa ayat 174. Kalau ingin kita mendapatkan cahaya, maka berinteraksilah yang baik dengan Al-Quran. Berinteraksi yang baik. Ya, kalau membacanya saja kan bisa tenang hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Al-Quran itu walaupun tidak kita pahami Bapak Ibu, tidak pula tahu terjemahannya Pak, maksudnya membacanya saja hati sudah tenang. Kalau hati tenang itu juga dimaknai cahaya, cahaya yang masuk ke dalam hati seseorang. Dalam keadaan gelisah, dalam keadaan susah, maka semoga dengan baiknya interaksi seseorang dengan Al-Quran, hatinya tetap tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul. Ini yang kedua. Jadi kalau ingin mendapatkan cahaya, yang pertama jadikan Allah sebagai pelindung. Yang kedua, berinteraksilah yang baik dengan Al-Quran. Berkali-kali saya memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Ada pensiunan dari BUMN yang kata beliau dari tahun 97. Tidak tahu, saya sudah lama juga saya tidak ketemu ya. Dari tahun 97 sampai tahun 2000-an waktu itu ketemu. Tidak pernah beliau lepas satu hari tanpa baca Quran. Tidak pernah hari itu lapik tanpa baca Quran. Dari tahun 97 sampai waktu itu 2010-an masih ketemu sama saya semua. Apalagi kalau sudah pensiun, yang seharusnya kita punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Rugi rasanya. Kalau dulu oke lah, banyak alasan. Kerajo, pagi, pulang sore, malam panen. Dulu kalau pensiun apa lah alasan? Maleh. Baik, yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu, kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan sholat. Ternyata
Sholat itu adalah cahaya. Punya hadisnya adalah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya. Dia akan mendapatkan bukti dan keselamatan nanti di hari kiamat. Berarti ada cahaya yang akan kita dapatkan dengan sholat kita. Dan cahaya ini menurut ulama bisa ada di dunia dan juga bisa ada di akhirat. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Ketika dia sholat, maka dia mendapatkan cahaya itu, tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Menurut ulama itu adalah cahaya, cahaya yang masuk ke dalam hati seseorang. Tapi ada syaratnya, jagalah sholat 5 waktu. Hanya dulu pernah saya bahas Bapak Ibu, pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas kan, tarkul mahafazah ala awqatiha kan itu. Ketika membahas tentang fawaidul lil musallin, tidak menjaga waktu-waktu sholat atau yu'akhirunaha an waqtiha, sengaja mengulur waktu sholat, itu kan termasuk tidak menjaga itu. Ya, makanya kan ada yang hobi masbuk itu waktu kita bahas, aduh apa tuh dia dalam masbuk? Karena masbuknya itu bukan karena sesuatu yang menyebabkan masbuk, tapi sengaja mempalambe sehingga masbuk. Jadi orang rumah ada apa ya kamar saji alun kamat lah. Tunggu lah kamat. Dulu orang kamar saji menunggu kamat. Tuh ya talambe kamat itu. Enggak apa itu. Dulu ada kambe itu. Sama lu di Jumat. Pada lu pilih. Alun naik protokol. Protokol itu. Alun ceramah orang. Alun kamai kilonya kamai itu minggu dulu main keluar pak. Alun panik menunggu di ruang tamu kan itu kamai. Kilonya kurang lah balik di masa ini. Ada kan ditunggu kamai itu. Kenapa ditunggu kamu? Ini berarti ada kesengajaan untuk mengakhirkan waktu itu. Ya, kenapa harus ditunggukan itu? Ini memang lebih baik daripada orang-orang yang sholatnya tidak di masjid. Tapi kan kita berusaha memperbaiki diri agar kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita, supaya sholat itu jadi cahaya. Karena jelas apa yang disampaikan Nabi, man hafaza 'alaiha. Jadi cahaya itu hanya akan didapatkan bagi orang yang menjaga sholat-sholatnya. Menjaga sholat-sholatnya baru dapat cahaya. Ya, cahaya terang menerang. Ya, kadang sengaja bakir-bakir kan. Lagi cuki di ruang rumah dah, sholat lagi. Oh beralih orang. Aja udah tamu udah rami belakang. Itu kepala dinas di pulau. Itu kan gara-gara kepala dinas di pulau. Kepala bagian di pulau. Orang ingin di orang rumah, dah sholat lagi pulau. Tamu tuh gak ditunggu. Ya, jam 12:30, jam 1 itu tamu makin rami. Tidak kasih tamu. Kalau itu kemudian ditunggu, berarti ada bahasa mengakhirkan sholat dengan sengaja. Kan sengaja. Kalau tidak sengaja jelas. Kali ini sengaja, mengakhirkan sengaja. Tunggu sebentar, aku sedang rami. Maka besok waktu dulu kalau beralih itu bapak ibu pas waktu sholat, nanti ada pelaminan hilang. Kalau tamu tibu, bapak tuh awak nak salah. Bapak tibu pas orang sholat. Orang jalan sholat tuh, orang ada boleh awak tibu kan ya? Dicubu loh model itu bisa. Balok gitu. Ini kan dalam rangka supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan yang tidak menjaga terlibat. Kalau sekali-sekalinya Ustaz, iyo kalau sekali-sekali lah itu habis teman. Kok sekali-sekali langsung mati lah? Tidak kan? Kan sekali-sekalinya Ustaz. Ya kalau sekali itu dicubu langsung mati lah.
Kan? Jam 2:30 tiba-tiba sesaan muat, menggigil badan, mati sekali. Zuhur lalu apa kira-kira? Nah, itu bahasa sekali-sekali pun dan membuat awak tak selama dalam. Karena bahasa sekali-sekali. Sama juga bapakku sekali-sekali ya. Sholat asar itu tinggal, ayo sekali-sekali lampai kali ini. Beralih siapa sekali, beralih siapa sekali ya. Lampai kali. Aku nak sekali-sekali. Nah ini perlu kita perbaiki juga Bapak Ibu. Karena saya pernah memperhatikan kurang azan asar bendi mengali. Azan berkumandang asar, bendi itu mengalinya. Pakai patroli pengawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang harus berhati-hati ya. Itu masuk dalam kategori ada kesengajaan mengakhirkan waktu sholat. Bahkan boleh jadi keluar dari waktunya, alias tidak sholat asar. Iya Bu ya? Ah iya gitu. Dan paling kadang dosanya nan punyane. Karena nan punyane papasan ibu-ibu tolong disuruh sebelum asar ada jalan Pak. Kalau habis asar jalan talambe. Kira-kira sian dan gadang musuh. Baik, sholat kemudian nanti di waktu yang lain kita coba membahas. Wudhu termasuk yang bisa mendatangkan cahaya juga. Ya, wudhu ya, kemudian sholat. Ya, wudhu itu kan barang siapa yang bisa memperluas wudhunya, maka perluaslah. Karena kata Nabi, ditanya oleh sahabat ini penutup kajian kita, bagaimana engkau melihat orang yang menjaga wudhunya? Kata Nabi, mudah sekali. Kalau seandainya ada kuda yang kemudian di kakinya berwarna putih, putih itu kan menyatakan cahaya, di antara kuda-kuda yang hitam, maka gampang sekali untuk menilai siapa yang menjaga wudhunya tersebut. Karena kan min asaril wudhu ya. Jadi kalau umpamanya seseorang berwudhu, itu adalah gurron muhajjalin. Gurron itu cahaya yang ada di ubun-ubun. Muhajjalin itu adalah cahaya yang ada di tangan dan kaki. Dan masuk ketika kita berjalan menuju masjid di tengah kegelapan, walaupun hari ini banyak lampu Pak, maka yakinlah itu adalah cahaya bagi dia di hari kiamat. Sehingga ada ulama berkata, selamatnya seseorang di sirat tergantung cahaya yang didapatkan itu. Ada yang mendapat cahaya sebesar gunung, maka lancar saja dia berjalan di atas sirat. Tapi ada yang mendapatkan cahaya hanya sebesar jempol kakinya, yang kadang-kadang hilang-hilang timbul aja. Sudahlah ketek cahaya, hilang-hilang timbul. Nah itu yang menyebabkan sulitnya seseorang untuk berjalan di atas sirat, karena cahaya yang didapatkannya sudahlah kecil, mati-mati itu. Maka mudah-mudahan keberangkatan Bapak Ibu menuju masjid rumah Allah itu mendatangkan cahaya. Dan yang terakhir adalah ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka jadi yang 4, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Au muta'alliman, jadilah engkau yang belajar. Atau mustami'an, jadilah engkau yang mendengar. Atau muhibban, jadilah engkau yang mencintai. Tapi jangan jadi yang kelima, indah ada salat ciur itu. Nah itu berarti celaka hidupnya, tidak akan pernah mendapatkan keterangan dalam hidupnya. Kemudian terakhir sekali, coba nak saya ini cerita apa saja. Di sebuah masjid ada yang nelfon Pak pengurusnya kan, Ustaz, untuk sementara waktu ceramah kita off-kan dulu karena jamaah sepi. Memang saya lihat waktu itu ibu-ibu sekitar 3 orang, bapak-bapak 3 atau 4 orang. Jadi disimpulkan off dulu ceramah. Cuman ada satu lagi yang dibilang pengurus itu Pak, dan cile Ustaz ceramah nggak banyak di YouTube kecil jamaah Ustaz. Andai bahaya Pak. Ya, kok gara-gara YouTube kemudian kajian-kajian keilmuan di masjid menjadi hilang, berarti mundur gitu. Bisa-bisa besok di Ramadan habis sholat isya, tarawih, habis tarawih witir, kecil pengurus pulang lari. Tanya jamaah, pakai ceramah Pak pengurus, tonton jadi YouTube. Sekali lagi, bukan tidak ada manfaatnya YouTube, sangat banyak ceramah-ceramah yang ada di YouTube. Tapi jangan sebab adanya YouTube kemudian majelis-majelis ilmu di rumah Allah menjadi hilang. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat kajian kita. Semoga kita mendapatkan cahaya yang mampu menerangi hati kita dalam kebenaran. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.